Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Akuntansi Syariah kelas 5 di Akuntansi yang beranggotakan saya sendiri, Umino Fitriana, Rizky Ragil Pramesti, Devinta Irza Pratama, Ari Putro Wibowo, Alitia Sunugroho, Irinda Faziratama, Yiska Alvina Permatasari, dan Hini Zubaidah akan mempresentasikan mengenai sistem keuangan syariah serta kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Yang pertama, yaitu kita akan membahas mengenai konsep menjaga harta kekayaan. Menjaga harta itu bertujuan agar harta yang dimiliki oleh manusia diperoleh dan digunakan sesuai dengan syariah, sehingga harta yang dimiliki halal dan sesuai dengan keinginan pemilik mutlak dari harta kekayaan tersebut, yaitu Allah SWT. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai konsep kepemilikan. Kepemilikan harta kekayaan pada manusia itu terbatas pada kepemilikan kemanfaatannya selama masih hidup di dunia, bukan kepemilikan secara mutlak, karena kepemilikan secara mutlak itu hanya dimiliki oleh Allah SWT. Jadi saat ia meninggal, kepemilikan harta tersebut akan berakhir dan harus didistribusikan kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan syariah. Selanjutnya, pembahasan mengenai perolehan harta. Memperoleh harta adalah aktivitas ekonomi yang masuk dalam kategori ibadah muamalah. Jadi, ibadah muamalah itu adalah ibadah yang mengatur tentang hubungan sesama manusia. Kaidah fikih dari muamalah adalah semua halal dan boleh dilakukan, kecuali yang diharamkan atau dilarang dalam Al-Quran dan Sunnah. Harta dikatakan halal dan baik apabila niatnya benar, tujuannya benar, dan cara atau sarana untuk memperolehnya juga benar sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya adalah anjuran bekerja atau berniaga. Manusia memerlukan harta kekayaan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, termasuk untuk memenuhi sebagian perintah Allah seperti menjalankan infak, zakat, pergi haji bagi yang mampu, perang atau jihad, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu penggunaan dan pendistribusian harta. Jadi untuk menggunakan atau mendistribusikan harta itu harus sesuai dengan ketentuan atau aturan. Seperti yang pertama, tidak boros dan tidak kikir. Jadi dalam penggunaan harta itu masih dalam batas kewajaran. Kemudian yang kedua, memberi infak dan sedekah. Yang ketiga, membayar zakat sesuai dengan ketentuan yang ada. Yang keempat, memberi pinjaman tanpa bunga. Dan yang kelima, meringankan kesulitan orang yang berhutang. Selanjutnya ada akad. Jadi menurut terminologi hukum Islam, akad itu adalah pertalian antara penyerahan yaitu ijab dan penerimaan yaitu qabul yang dibenarkan oleh syariah yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Nah, akad ini berbeda dengan wa'ad atau janji, di mana wa'ad itu adalah keinginan yang dikemukakan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu di masa yang akan datang, baik perbuatan maupun ucapan dalam rangka untuk memberikan keuntungan bagi pihak yang lain. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi kita kali ini tentang jenis-jenis akad. Nah, berdasarkan ada atau tidak adanya suatu kompensasi dalam sebuah akad dapat dibagi menjadi dua jenis, yakni yang pertama ada akad tabaru dan yang kedua ada akad hijarah. Nah, untuk akad tabaru sendiri merupakan suatu jenis akad atau suatu perjanjian di mana dalam akad tersebut itu tidak bertujuan untuk mencari laba atau sebuah keuntungan. Jadi dalam akad ini murni kita menolong atau membantu sesama orang lain. Namun dalam akad ini kita masih diperbolehkan untuk mengambil imbalan atau seperti biaya administrasi, tapi bukan diambil dari suatu laba tersebut. Nah, untuk macam dari akad tabaru sendiri dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada akad tabaru tentang meminjamkan uang, yakni ada qard, merupakan pinjaman yang diberikan tanpa memberikan syarat apapun. Nah, untuk yang kedua ada ran, merupakan pinjaman yang mensyaratkan suatu jaminan. Jadi apabila kita meminjam sesuatu, kita wajib memberikan jaminan terlebih dahulu. Lalu ada hiwalah, yaitu bentuk pinjaman dengan cara mengambil alih piutang dari pihak lain. Yang ketiga ada meminjamkan jasa seperti wakalah, memberikan pinjaman berupa kemampuan kita saat ini untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain. Lalu ada wadiah, yakni merupakan bentuk turunan akad wakalah di mana pada akad ini telah dirinci tentang jenis penitipan dan pemeliharaan suatu pinjaman. Selanjutnya ada kafalah,
yakni merupakan bentuk turunan akad wadiah atau wakalah, di mana pada akad ini terjadi atas wakah bersyarat. Lalu selanjutnya ada yang tentang memberikan sesuatu seperti wakaf, hibah, sedekah, dan juga hadiah. Nah, selanjutnya ada akad tijarah, yakni suatu akad yang digunakan atau dilakukan untuk tujuan mencari keuntungan atau sebuah laba. Dalam akad ini pun terdapat dua jenis, yakni yang pertama ada Natural Certainty Contract atau NCC, dan yang kedua ada Natural Uncertainty Contract atau NUC. Nah, untuk NCC sendiri merupakan akad dengan pendapatan pasti baik di mana jumlah maupun waktunya. Jadi, semua pihak-pihak yang bertransaksi dalam akad ini, mereka saling menukarkan asetnya, baik aset finansial maupun raise aset. Dan mereka juga mendapatkan keuntungan yang pasti. Contohnya dari NCC ini adalah murabahah, jual beli di mana besar keuntungan secara terbuka dapat diketahui. Ada juga salam, jual beli dengan cara pemesanan dan pembayaran tertentu. Selanjutnya ada istisna, akad jual beli dalam bentuk pemesanan membuat barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu pula. Lalu ada ijarah, di mana akad pemindahan hak guna atas suatu barang ataupun jasa. Nah, yang kedua untuk akad Natural Uncertainty Contract atau NUC ini merupakan akad di mana pihak-pihak yang bersangkutan yang melakukan transaksi saling mencampurkan asetnya. Jadi mereka akan mencampurkan menjadi satu kesatuan asetnya, kemudian akan dibagi rata. Sehingga akad ini itu tidak memberikan keuntungan yang cukup pasti. Lalu contoh dari NUC sendiri adalah yang pertama ada mudharabah, yakni merupakan akad kerjasama di mana suatu pihak menginvestasikan dana besar 100% dan pihak lainnya memberikan porsi keahlian. Jadi salah satu pihak memberikan modal, yang lainnya memberikan tenaga pekerjaan dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya ada musyarakah, di mana akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Selanjutnya ada musakoh, yakni akad kerjasama syirkah di bidang pertanian. Selanjutnya ada muzaroah, adalah akad kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap. Dan yang terakhir ada mukabaroh, yaitu kerjasama pengelola pertanian antara pemilik lahan dan penggarap. Pembahasan selanjutnya adalah syarat dan rukun akad. Jadi dalam sebuah akad terdapat syarat dan rukunnya, yakni ada yang pertama pelaku, yang kedua objek, dan yang ketiga adalah ijab qabul. Nah, untuk pelaku sendiri merupakan orang-orang yang melakukan akad, di mana orang-orang tersebut harus memenuhi beberapa syarat, yakni adalah orang yang merdeka, mukallaf, dan orang-orang yang berakal sehat. Yang kedua adalah objek akad, yakni suatu konsekuensi yang harus ada dengan dilakukannya sebuah transaksi tertentu. Nah, selanjutnya ada ijab qabul, yakni kesepakatan para pelaku untuk menyetujui sesuatu dengan ikhlas dan juga ridho. Selanjutnya adalah transaksi-transaksi yang dilarang dalam sebuah akad. Biasanya larangan ini dikarenakan mungkin hal-hal tersebut memacu atau menuju pada sebuah kemaksiatan, atau bisa juga ada unsur penipuan, ada unsur pembajakan, dan sebagainya. Nah, contoh-contoh hal-hal yang termasuk dilarang dalam sebuah akad adalah yang pertama, aktivitas bisnis dalam barang atau jasa yang haram. Yang kedua ada riba, penipuan, perjudian, gar, ikhtiar, monopoli, bai an-nafsi, suap, tauluk, bai al-inah, talaki al-rukhan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya yaitu larangan riba dalam Al-Quran dilakukan melalui 4 tahap. Yang pertama yaitu tahap pertama yaitu Quran Surat Ar-Rum
ayat 39 yang berbunyi, dan sesuatu riba tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak menambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Tahap yang kedua dalam Quran surat An-Nisa ayat 161. Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah atau batil. Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih. Tahap yang ketiga dalam Quran surat Ali Imran ayat 130. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Larangan riba telah mulai ditetapkan secara lebih jelas, walaupun pelarangan masih terbatas pada riba yang berlipat ganda. Tahap yang terakhir yaitu tahap keempat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 207 sampai dengan 280 yang berbunyi, Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut, jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim, merugikan, dan tidak pula dizalimi, dirugikan. Dan jika orang yang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ayat di atas merupakan tahapan terakhir riba, yaitu ketetapan yang menyatakan dengan tegas dan jelas bahwa semua praktik riba itu dilarang atau haram, tidak peduli pada besar kecilnya tambahan yang diberikan, karena Allah hanya memperbolehkan pengembalian sebesar pokoknya saja. Bagi yang tetap memungut riba, ada ancaman yang sangat keras, yaitu Allah dan Rasul akan memeranginya. Sebagian manusia masih memperdebatkan dan menganggap riba itu sama seperti jual beli, tetapi Allah menetapkan dengan jelas dan tegas bahwa riba tidak sama dengan jual beli. Jual beli diperbolehkan atau halal, sementara riba dilarang atau haram. Selanjutnya yaitu jenis riba. Yang pertama, riba dain atau riba dari utang piutang. Riba dain adalah riba yang muncul karena utang piutang dan dapat terjadi dalam segala jenis transaksi kredit atau utang piutang di mana satu pihak harus membayar lebih besar dari pokok pinjamannya. Kelebihan dari pokok pinjamannya dengan nama bunga atau bagi hasil. Dihitung dengan cara apapun, berat, besar atau kecil, semuanya itu tergolong riba. Sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 278 sampai dengan 280 sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya. Yang kedua ada riba fadl. Riba fadl adalah riba yang muncul karena transaksi pertukaran atau barter. Riba jenis ini dapat terjadi apabila terdapat kelebihan atau penambahan pada salah satu dari barang ribawi atau barang sejenis yang dipertukarkan, baik pertukaran yang dilakukan dari tangan ke tangan atau tunai maupun kredit. Contohnya, menukar perhiasan perak seberat 40 gram dengan uang perak atau dirham senilai 3 gram. Selain itu, riba fadl juga dapat terjadi akibat pertukaran atau barter barang tidak sejenis secara non-tunai. Contoh, transaksi jual beli valuta asing yang tidak dilakukan dengan cara tunai atau spot. Pengaruh riba pada kehidupan manusia. Imam Razi mencoba menjelaskan alasan mengapa bunga dalam Islam dilarang. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, riba merupakan transaksi yang tidak adil dan mengakibatkan pinjaman jatuh karena dieksploitasi.
karena riba mengambil harta orang lain tanpa imbalan. Seperti orang yang menjual senilai Rp1, tetapi mendapat bayaran Rp2. Berarti ia mendapat tambahan Rp1 tanpa adanya pengorbanan. Sedangkan harta seseorang merupakan hak miliknya yang harus dihormati atau dihargai sebagaimana disebutkan dalam hadis di bawah ini, yang berbunyi, kehormatan harta seseorang seperti kehormatan darahnya. Hadis riwayat Abu Numan dalam Al-Hiyah. Yang kedua, riba akan menghalangi orang untuk melakukan usaha, karena pemilik dapat menambah hartanya dengan transaksi riba, baik secara tunai maupun berjangka. Oleh karenanya, pemilik harta riba akan meremehkan persoalan mencari penghidupan, sehingga ia tidak mau menanggung resiko berusaha, berdagang, dan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Hal ini akan mengakibatkan hilangnya manfaat bagi masyarakat, padahal telah diketahui bersama bahwa kemaslahatan dunia tidak akan dapat terwujud tanpa adanya perdagangan, keterampilan perusahaan, dan pembangunan. Yang ketiga, riba akan menyebabkan terputusnya hubungan baik antar masyarakat dalam hal pinjam-meminjam. Jika riba diharamkan, setiap orang akan merasa rela meminjamkan Rp1 dan mendapat pengembalian sebesar Rp1. Sedangkan jika riba dihalalkan, orang akan memiliki kebutuhan mendesak, akan mendapatkan uang Rp1 dan mengembalikan sebesar Rp2. Hal ini akan menyebabkan hilangnya perasaan belas kasihan, kebaikan, dan kebajikan. Pada umumnya, yang keempat, pada umumnya, orang yang memberikan pinjaman adalah orang kaya, sedangkan yang meminjam adalah orang miskin. Pendapat yang memperbolehkan riba berarti memberikan jalan bagi orang kaya untuk menerima tambahan harta dari orang miskin yang lemah. Akibatnya, orang yang kaya akan bertambah kaya dan orang yang miskin akan bertambah miskin. Padahal tindakan demikian itu tidak diperbolehkan menurut nilai kasih sayang dari Allah yang Maha Penyayang. Terima kasih. Ini Zubeda, di sini saya akan menjelaskan perbedaan riba dan jual beli. Jual beli itu jelas-jelas dihalalkan oleh Allah SWT, sedangkan riba itu diharamkan oleh Allah SWT. Orang yang melakukan transaksi jual beli, dia melakukan kerja fisik yang real, mulai dari mencari barang, memindahkan barang, menyimpan barang, menawarkan kepada konsumen, menjualnya, dan mengantarkan ke konsumen, baik dikerjakan sendiri maupun memperkerjakan orang lain. Berbeda dengan riba, semua orang butuh uang, sehingga ketika ada orang yang membutuhkan utang secara semacam ini tidak perlu ditawarkan, mereka akan datang dengan sendirinya jika semua dilakukan dengan tertib. Hampir tidak ada usaha real di sana. Yang kedua yaitu orang yang melakukan jual beli, mereka menanggung semua potensi resiko kerugian dalam setiap tahapan usahanya, dari mencari barang sehingga jaminan selama di konsumen seperti garansi. Di sana ada keseimbangan, sebagaimana dia mendapatkan peluang untung, juga menanggung resiko rugi. Berbeda dengan riba, hampir tidak ada resiko di sana. Jika semua dilakukan dengan tertib, dia selalu di posisi aman, bisa mendapatkan keuntungan tanpa menanggung resiko kerugian. Jual beli berbasis pada penyediaan barang atau jasa, sehingga ada manfaat real yang diputar di masyarakat, sehingga keuntungan yang didapatkan penjual sebanding nilai manfaat real yang diterima konsumen. Sementara riba berbasis pada permainan uang, tidak ada barang atau jasa yang ditransaksikan, uang ditransaksikan dengan uang menghasilkan uang. Jual beli membangun kegiatan perekonomian di masyarakat, karena mereka berlomba-lomba untuk menghasilkan manfaat real, barang atau jasa. Jika barang dan jasa semakin melimpah, maka kebutuhan masyarakat akan lebih mudah dipenuhi. Sementara riba mengajarkan masyarakat untuk menjadi pemalas, karena uang yang bekerja dia bisa diam, karena merasa sudah berpenghasilan. Ketika ketersediaan uang lebih banyak dibandingkan barang dan jasa, lebih mudah terjadi inflasi. Penipuan terjadi apabila salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain, dan dapat terjadi dalam 4 hal, yaitu dalam kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Penipuan dalam
kualitas, misalnya dengan mencampur barang baik dengan barang yang buruk, atau barang yang dijual memiliki cacat tapi disembunyikan. Penipuan dalam kuantitas, yaitu misalnya dengan mengurangi timbangannya. Penipuan dalam harga atau gabon, yaitu misalnya dengan menjual barang dengan harga yang terlalu tinggi pada orang yang tidak mengetahui harga wajar barang tersebut. Penipuan dalam waktu, misalnya seorang penyedia jasa menyanggupi menyelesaikan pesanan pada waktu tertentu, sementara dia sangat sadar bahwa dengan sumber daya dan kendala yang dimilikinya tidak mungkin dapat menyelesaikan pada waktu yang telah dijanjikan. Perjudian itu transaksi perjudian adalah transaksi yang melibatkan dua pihak atau lebih, di mana mereka menyerahkan uang atau harta kekayaan lainnya, kemudian menggandakan permainan tertentu, baik dengan kartu, adu ketangkasan, kuis SMS, tebak skor bola, atau media lainnya. Pihak yang menang berhak atas hadiah yang dananya dikumpulkan dari kontribusi para peserta. Sebaliknya, bila dalam undian itu kalah, maka uangnya pun harus direlakan untuk diambil oleh pemenang tersebut. Kemudian transaksi yang mengandung ketidakpastian atau gharar. Gharar terjadi ketika terdapat incomplete information, sehingga ada ketidakpastian antara dua belah pihak yang bertransaksi. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan pertengkaran antara pihak dan ada pihak yang dirugikan. Ketidakjelasan dalam bentuk kuantitas, misalnya jual beli buah ketika masih dalam bentuk buah yang belum siap panen, misalnya buah mangga yang masih berbunga di pohon. Kita tidak tahu berapa banyak buah yang akan dihasilkan ketika sudah matang tersebut atau sudah panen. Penimbunan barang atau ihtikar, yaitu membeli sesuatu yang dibutuhkan masyarakat, kemudian menyimpannya sehingga barang tersebut berkurang di pasaran dan mengakibatkan peningkatan harga. Biasanya penimbun itu mendapatkan keuntungan yang besar di bawah penderitaan orang lain, karena harga mulai naik ketika tersebut dijual oleh para penimbun. Monopoli biasanya dilakukan dengan membuat entry barrier untuk menghambat produsen atau penjual masuk ke pasar agar ia menjadi pemain tunggal di pasar dan dapat menghasilkan keuntungan yang tinggi. Rekayasa permintaan atau bai'an nasi termasuk dalam kategori penipuan atau tadris, karena merekayasa permintaan di mana satu pihak berpura-pura mengajukan penawaran dengan harga yang tinggi agar calon pembeli tertarik dan membeli barang tersebut dengan harga yang tinggi. Selanjutnya yaitu ada suap atau penyuapan, yaitu penyuapan dilarang karena dapat merusak sistem yang ada di dalam masyarakat sehingga menimbulkan ketidakadilan sosial. Dari persamaan perlakuan, pihak yang membayar suap pasti akan diuntungkan dibandingkan yang tidak membayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devinta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penjualan bersyarat atau ta'alluq. Ta'alluq terjadi apabila ada dua akad saling dikaitkan, di mana berlakunya akad pertama tergantung pada akad kedua, sehingga dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya rukun, yaitu objek akad. Misalnya, A bersedia menjual barang X ke B, asalkan B kembali menjual barang tersebut kepada A. Atau A bersedia menerima pesanan B, asalkan C dapat memenuhi pesanan A. Pembelian kembali oleh penjual dari pihak pembeli atau bai al-imna. Misalnya, A menjual secara tunai pada B, kemudian A membeli kembali barang yang sama dari B secara kredit. Dari contoh ini, dapat dilihat bahwa terdapat dua pihak yang seolah-olah melakukan jual beli, namun tujuannya bukan untuk mendapatkan barang. Melalui transaksi tersebut, A mengharapkan untuk
mendapatkan uang tunai, sedangkan B mengharapkan kelebihan pembayaran. Jual beli dengan cara talaqi al-rukban. Jual beli dengan cara mencegat atau menjumpai pihak penghasil atau pembawa barang perniagaan dan membelinya, di mana pihak penjual tidak mengetahui harga pasar atau barang dagangan yang dibawanya, sementara pihak pembeli mengharapkan keuntungan yang berlipat dengan memanfaatkan ketidaktahuan mereka. Cara ini tidak diperbolehkan secara syariah. Kita lihat di sini larangan tidak membuat transaksi menjadi tidak sah. Karena bisa menjadi sah apabila ada hak khiyar al-ghab atau hak opsi atau memilih untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi dari pihak penjual setelah mengetahui harga pasar. Prinsip sistem keuangan syariah. Berikut ini prinsip sistem keuangan syariah Islam menurut Zamir Iqbal dan Abbas Mirakov 2008. Yang pertama ada pelarangan riba. Didefinisikan sebagai kelebihan atas sesuatu akibat penjualan ataupun pinjaman. Riba atau ribit menurut bahasa Yahudi telah dilarang tanpa adanya perbedaan pendapat di antara para ahli fikih. Riba merupakan pelarangan atas sistem keadilan sosial, persamaan hak atas barang. Oleh karena sistem riba ini hanya menguntungkan bagi pemberi pinjaman atau pemilik harta, sedangkan pengusaha tidak diperlakukan sama. Padahal untung itu baru diketahui setelah berlalunya waktu, bukan hasil penetapan di muka. Kedua, pembagian risiko. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari pelanggaran riba yang menetapkan hasil bagi pemberi modal di muka. Sedangkan melalui pembagian risiko, maka pembagian hasil akan dilakukan di belakang yang besarannya tergantung dari hasil yang diperoleh. Hal ini juga membuat kedua belah pihak akan saling membantu untuk bersama-sama memperoleh laba, selain lebih mencerminkan keadilan. Yang ketiga, menganggap uang sebagai modal potensial. Dalam masyarakat industri dan perdagangan yang sedang berkembang sekarang ini, fungsi uang tidak hanya sebagai alat tukar saja, tetapi juga sebagai komoditas dan sebagai modal potensial. Dalam fungsinya sebagai komoditas, uang dipandang dalam kedudukan yang sama dengan barang yang dijadikan sebagai objek transaksi untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Sedangkan dalam fungsinya sebagai modal nyata, uang dapat menghasilkan sesuatu, baik menghasilkan barang ataupun jasa. Oleh sebab itu, sistem keuangan Islam memandang uang boleh dianggap sebagai modal kalau digunakan bersamaan dengan sumber daya yang lain untuk memperoleh laba. Keempat, larangan melakukan kegiatan spekulatif. Hal ini sama dengan pelarangan untuk transaksi yang memiliki tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi, judi, dan transaksi yang memiliki resiko yang sangat besar. Kelima, kesucian kontrak. Oleh karena Islam menilai perjanjian sebagai suatu yang tinggi nilainya, sehingga seluruh kewajiban dan pengungkapan yang terkait dengan kontrak harus dilakukan. Hal ini akan mengurangi risiko dan informasi yang asimetri dan timbulnya moral hazard. Keenam, aktivitas usaha harus sesuai syariah. Seluruh kegiatan usaha tersebut haruslah merupakan kegiatan yang diperboleh menurut syariah. Dengan demikian, usaha seperti minuman keras, judi, peternakan babi yang haram juga tidak boleh dilakukan. Kemudian bab 6. Kerangka dasar, penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah.
Tujuan kerangka dasar. Yang pertama, menyusun standar akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaan tugasnya. Kedua, penyusun laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. Ketiga, auditor. Dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum atau tidak. Keempat, para pemakai laporan keuangan. Dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah. Pemakaian dan kebutuhan informasi. Pemakaian laporan keuangan meliputi 1. Investor sekarang dan investor potensial karena mereka harus memutuskan apakah akan membeli, menahan, atau menjual investasi atau menerima dividen. 2. Pemilik dana hoard untuk mengetahui apakah dana hoard dapat dibayar pada saat jatuh tempo atau tidak. Pemilik dana syirkah temporer untuk mengambil keputusan pada investasi yang memberikan tingkat pengembalian yang bersaing dan aman. 4. Pemilik dana titipan untuk memastikan bahwa titipan dana dapat diambil setiap saat. 5. Pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk informasi tentang sumber dan penyaluran dana tersebut. 6. Pengawas syariah untuk menilai kepatuhan pengelolaan lembaga syariah terhadap prinsip syariah. 7. Karyawan untuk memperoleh informasi tentang stabilitas dan profitabilitas entitas syariah. 8. Pemasok dan mitra usaha lainnya untuk memperoleh informasi tentang kemampuan entitas membayar utang pada saat jatuh tempo. 9. Pelanggan untuk memperoleh informasi tentang kelangsungan hidup entitas syariah. 10. Pemerintah serta lembaganya untuk memperoleh informasi tentang aktivitas entitas syariah, perpajakan, serta kepentingan nasional lainnya. 10. Masyarakat untuk memperoleh informasi tentang kontribusi entitas terhadap masyarakat dan negara. Paradigma transaksi syariah. Transaksi syariah didasarkan pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk menciptakan kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual. Substansinya adalah bahwa setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai ilahi lah yang menempatkan peringkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. Dengan cara ini akan terbentuk integritas yang akhirnya akan membentuk karakter tata kelola yang baik dan disiplin pasar yang baik. Selanjutnya, asas transaksi syariah. Transaksi syariah berdasarkan pada prinsip berikut. Nomor 1, persaudaraan atau ukhuwah, yang berarti bahwa transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat sehingga seorang tidak boleh mendapatkan keuntungan di atas kerugian orang lain. Yang kedua, keadilan adalah yang berarti selalu menempatkan sesuatu hanya pada yang berhak dan sesuai dengan posisinya. Yang ketiga, kemaslahatan atau maslahah, yaitu segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individu yang kolektif. Nomor 4, keseimbangan atau tawasyun, yaitu keseimbangan antara aspek material dan spiritual, antara aspek privat dan publik, antara sektor keuangan dan sektor real, antara bisnis dan sosial, serta antara aspek pemanfaatan dan pelestarian. Yang kelima, universalisme, syumuliyah, di mana esensinya dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak berkepentingan atau stakeholders tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan sesuai dengan semangat kerahmatan semesta, rahmatan lil alamin. Karakteristik transaksi syariah. Implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan asas transaksi syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan antara lain. Yang 1, transaksi harus dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho.
Yang kedua, prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik atau thayyib. Yang ketiga, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan santunan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas. Keempat, tidak mengandung unsur riba. 5, tidak mengandung unsur kezaliman. 6, tidak mengandung unsur mansyir. 7, tidak mengandung unsur gahar. 8, tidak mengandung unsur haram. 9, tidak menganut prinsip waktu adalah uang atau time value of money, karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan resiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip al-ghumu bil hurmi, no gain without accompanying risk. 10, transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain, sehingga tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga untuk satu akad serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan ta'alud dalam suatu akad. 11, tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan atau nasasi maupun melalui rekayasa penawaran ikhtiar. 12, tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap atau riswah. Selanjutnya, tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Di samping itu, tujuan lainnya adalah yang pertama, meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Yang kedua, informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah serta informasi aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya. Yang ketiga, informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak. Nomor 5, informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh, penanaman modal, dan pemilik dana syariah temporer, dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Selanjutnya, bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan entitas syariah terdiri atas berikut ini. Yang pertama, posisi keuangan entitas syariah disajikan secara sebagai neraca. 2. Informasi kinerja entitas syariah disajikan dalam laporan laba rugi. Yang ketiga, informasi perubahan posisi keuangan entitas syariah yang disusun berdasarkan definisi dana atau seluruh sumber keuangan, modal kerja, aset likuid atau kas. Yang keempat, informasi lainnya seperti laporan penjelasan tentang pemenuhan fungsi sosial entitas syariah. 5. Catatan dan skedul tambahan merupakan penampung dari informasi tambahan yang relevan termasuk penggunaan tentang resiko dan ketidakpastian dalam mempengaruhi entitas. Yang terakhir, asumsi dasar. Dasar akrual yang pengaruh transaksi dan peristiwa lain dapat diakui pada saat kejadian dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar dan dicatatkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Dan kelangsungan usaha, yaitu laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha perusahaan dan akan melanjutkan usahanya di masa depan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan. Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Terdapat 4 karakteristik kualitatif produk, yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat dibandingkan. Yang pertama, dapat dipahami. Kualitas penting dari informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. 2. Relevan. Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan
kalau dapat mengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Kemudian ketiga, keandalan. Andal diartikan sebagai bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan atau secara wajar diharapkan dapat disajikan. Agar dapat diandalkan, maka informasi harus memenuhi hal sebagai berikut. Pertama, menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Kemudian dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah dan bukan hanya bentuk hukumnya. Kemudian harus diarahkan untuk kebutuhan umum pemakai dan bukan pihak tertentu saja. Kemudian didasarkan atas pertimbangan yang sehat dalam hal menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Kemudian lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan akan berakibat informasi menjadi tidak benar sehingga menjadi tidak dapat diandalkan dan tidak sempurna. Kemudian yang keempat, dapat dibandingkan. Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas syariah antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan, posisi, dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar entitas syariah untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Kemudian kendala informasi yang relevan dan andal. Kendala informasi yang relevan dan andal terdapat dalam hal sebagai berikut. Yang pertama, tepat waktu. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam laporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan manfaat relatif antara pelaporan tepat waktu dan ketentuan informasi andal. Kedua, keseimbangan antar biaya dan manfaat. Keseimbangan antara biaya dan manfaat lebih merupakan suatu kendala yang dapat terjadi dari suatu karakteristik kualitatif. Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Namun demikian, secara substansi, evaluasi biaya dan manfaat merupakan suatu proses pertimbangan. Biaya tidak harus dipikul oleh mereka yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pemakai lain di samping oleh mereka yang menjadi target penyampaian informasi. Oleh karena itu, kita akan sulit mengaplikasikan uji biaya manfaat pada kasus tertentu, sehingga perlu disadari dan dijadikan pertimbangan oleh juga para penyusun dan pemakai laporan keuangan. Kemudian unsur-unsur laporan keuangan. Sesuai karakteristik laporan keuangan entitas syariah antara lain meliputi: pertama, komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial yang terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, serta laporan perubahan ekuitas. Kemudian posisi keuangan. Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, liabilitas, dan dana sirkah temporer dan ekuitas. Pos-pos ini didefinisikan sebagai berikut. Pertama, aset, yaitu sumber daya yang dikuasai oleh entitas syariah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas syariah. Kedua, liabilitas merupakan utang entitas syariah masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Kemudian dana sirkah temporer adalah dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu
dari individu dan pihak lainnya, di mana entitas syariah merupakan mempunyai hal untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan. Kemudian ekuitas adalah hak residual atas aset entitas syariah setelah dikurangi semua liabilitas dan dana sirkah temporer. Kemudian kinerja, unsur yang langsung berkaitan dengan pengukuran penghasilan bersih atau laba adalah penghasilan dan beban. Unsur penghasilan dan beban didefinisikan berikut ini. Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan meliputi pendapatan maupun keuntungan. Kemudian beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus kas atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal, termasuk di dalamnya beban untuk pelaksanaan aktivitas entitas syariah maupun kerugian yang timbul. Kemudian hak pihak ketiga atas bagi hasil dana sirkah temporer adalah bagian-bagian bagi hasil pemilik dana atas keuntungan dan kerugian hasil investasi bersama entitas syariah dalam suatu periode laporan keuangan. Kedua, komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial meliputi laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Ketiga, komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut. Selanjutnya adalah pengukuran unsur laporan keuangan. Di sini memiliki 3 dasar pengukuran sebagai berikut. Yang pertama adalah biaya histori atau historical cost. Yang aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan atau consideration yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kemudian liabilitas dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukaran dari kewajiban obligation atau dalam keadaan tertentu dalam jumlah kas setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi liabilitas dalam pelaksanaan usaha yang normal. Dasar ini adalah dasar pengukuran yang lazim digunakan entitas syariah dalam penyusunan laporan keuangan. Yang kedua dari unsur laporan keuangan adalah biaya kini atau current cost. Aset dinilai dalam jumlah kas atau setara kas yang seharusnya dibayar bila aset yang sama atau setara aset diperoleh sekarang. Liabilitas dinyatakan dalam jumlah kas atau setara kas yang tidak didiskontokan, yang mungkin akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban sekarang. Untuk ketiga dari unsur laporan keuangan adalah nilai realisasi atau penyelesaian atau realizable atau settlement value. Aset dinyatakan dalam jumlah kas atau setara kas yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aset dalam pelepasan normal atau orderly disposal. Liabilitas dinyatakan sebesar nilai penyelesaian, yaitu jumlah kas atau setara kas yang tidak didiskontokan yang diharapkan akan dibayar untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal. Kemudian dasar pengukuran ini walaupun dapat digunakan, tetapi tidak mudah untuk diterapkan dalam kondisi saat ini. Mengingat manajemen harus menjamin informasi yang disajikan harus andal serta dapat dibandingkan. Kemudian adalah laporan keuangan entitas syariah atau PSAK 101 revisi 2016. Di sini sesuai dengan PSAK 101, laporan keuangan ini disajikan oleh entitas yang melakukan transaksi syariah pada anggaran dasarnya,
Yang pertama adalah komponen laporan keuangan entitas. Ini terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode. Yang kedua, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode. Dan yang ketiga, laporan perubahan ekuitas selama periode. Dan yang keempat, laporan arus kas selama periode. Kelima, laporan sumber dan penyaluran dana zakat selama periode. Yang keenam, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama periode. Ketujuh, catatan atas laporan keuangan berisi ringkasan kebijakan, akuntansi penting, dan informasi penjelasan lain. Yang ke-8, informasi komparatif mengenai periode sebelumnya, informasi komparatif minimum. Yang ke-9, laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas syariah menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau melakukan penyajian kembali pos laporan keuangan. Selanjutnya adalah di sini juga ada laporan keuangan terdiri dari 3 periode. Yang pertama adalah akhir periode berjalan, yang kedua akhir periode sebelumnya, dan yang ketiga adalah awal periode sebelumnya. Di sini juga ada laporan keuangan bank syariah yang lengkap. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan atau neraca, yang kedua adalah laporan laba rugi dan penghasil komprehensi lain, yang ketiga adalah laporan perubahan ekuitas, yang keempat laporan arus kas, yang kelima laporan rekonsiliasi pendapat dan bagi hasil, yang keenam laporan sumber dan penggunaan dana zakat, yang ketujuh laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan.